Halo Sobat Best Movie, saat ini kita akan membahas film bertemakan bajak laut. Film ini diambil dari kisah nyata, perompakan oleh bajak laut Somalia pada kapal kargo milik Amerika. Kalian wajib nonton film yang bikin candu ini, berjudul Kapten Phillips. Kapten Phillips adalah seorang nahkoda kapal kargo Max Alabama yang akan bertugas mengantarkan bantuan makanan. Berlayar dari pelabuhan Salalah Oman ke Mombasa, Kenya. Rute itu akan melewati daerah yang disebut Tanduk Afrika, di mana wilayah ini adalah sarang dari para perompak Somalia. Sadar akan menuju tempat yang berbahaya, Kapten Phillips memerintahkan para kru untuk memperketat pengamanan dengan mengunci semua pintu. Di sisi lain terlihat pemandangan yang sangat gersang. Ini adalah kampung nelayan Somalia. Beberapa dari mereka sedang bersiap melakukan perompakan. Seorang pria terlihat mencari anggota baru yang akan diajak membajak kapal. Para kriminal ini akan memakai dua perahu kecil, disupport oleh satu kapal induk yang tentunya dapat dari hasil membajak kapal sebelumnya. Dengan bermodalkan senjata AK-47, dengan PD-nya mereka pun berangkat mencari mangsa. Kapten Phillips tengah berlatih simulasi keamanan kapal bersama para kru. Di saat bersamaan terlihat ada sesuatu yang mencurigakan muncul dari radar. Dua perahu sedang mengikuti kapal mereka. Ketika diteropong, terlihat orang-orang yang membawa senjata. Sadar itu adalah bajak laut. Kapten Phillips mencoba menghubungi penjaga keamanan laut. Tapi penjaga itu menduga itu hanyalah nelayan yang sedang mencari ikan. Dengan sigap, Kapten Phillips menyuruh para kru bersiap menghadapi bajak laut. Kapten Phillips berpura-pura menghubungi Angkatan Laut Amerika untuk meminta bantuan dari udara. Pembicaraan Kapten Phillips itu bocor di radio milik perompak, hingga salah satu perahu kabur karena takut, dan tinggallah perahu yang dipimpin oleh Muse. Tanpa rasa takut, Muse memaju perahunya mendekati kapal kargo itu. Karena terlalu kencang, mesin bot kecil butut itu mati, dan terlepaslah kapal Alabama yang mereka incar. Malam harinya, kru Alabama mengevaluasi kejadian tadi. Kapten Phillips mengatakan bahwa kapal sudah aman dan telah mengabari pihak keamanan. Namun salah satu kru yakin bajak laut masih akan datang kembali. Para ABK ini keberatan untuk menghadapi perompak karena mereka tidak dibekali senjata dan tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi bajak laut. Tapi Kapten Phillips mengatakan mereka tidak akan bisa lepas karena di jalur manapun pasti sudah ada bajak laut lain yang bersiaga. Sementara itu, Muse dan anak buahnya sedang memperbaiki bot. Muse menginginkan mesin perahu lain untuk diberikan kepadanya. Namun pemilik perahu tersebut menolak dan menantangnya. Seketika Muse naik pitam, lalu menghabisi pemilik perahu itu dengan sebuah kunci besar. Keesokan harinya, saat baru bangun tidur, Kapten Phillips dihubungi senior officer yang mengabarkan bahwa gerombolan Muse sudah mendekati kapal. Kapten memerintahkan untuk menambah kecepatan dan membunyikan alarm tanda bahaya, juga menghubungi pihak darurat maritim. Penyembur air pun diaktifkan untuk menghalangi bajak laut. Melalui radionya, Muse mengontak kapal Alabama agar segera berhenti. Namun pihak kapal tidak menanggapinya, sehingga Muse semakin memacu bot untuk mendekati kapal, bahkan melepaskan beberapa tembakan. Muse berusaha masuk dari sisi samping dan mencoba mengaitkan anak tangga besi yang dibawanya ke dek kapal. Kapten Phillips menghalaunya dengan melemparkan flare. Tapi itu tidak cukup untuk mengusir Muse. Setelah susah payah, Muse dan gerombolannya berhasil mendaratkan diri ke dek kapal Alabama. Kapten Phillips memerintahkan para kru bersembunyi di ruangan mesin agar tidak ada yang tertangkap. Muse menemui Kapten Phillips dengan todongan senjata. Kapten Phillips pun mencoba menawarkan uang $30.000 dan meminta Muse segera pergi. Namun setelah tahu ini adalah kapal Amerika, Muse menaikkan tebusannya menjadi $10 juta.
mesin kapal dimatikan oleh petugas. Oleh sebab itu Mose menjadi curiga. Kapten Philip berkilah. Itu terjadi karena mesin yang overheat akibat terlalu dipacu kencang. Selain itu, tidak adanya kru kapal membuat Mose memaksa Kapten Philip untuk membawanya ke seluruh bagian kapal. Kapten Philip sengaja menyalakan radio agar kru kapal mendengar percakapan mereka. Dari persembunyiannya, kru kapal menyusun strategi untuk menghadapi perompak. Salah satu kru mematikan listrik di ruang generator agar ruangan menjadi gelap. Mose melihat denah dari kapal dan meminta dibawa ke ruangan mesin. Kapten Philip memutar otak untuk mencegahnya. Kapten pun mengajak ke ruangan logistik terlebih dahulu untuk mengambil air, karena ruangan mesin pasti pengap tanpa adanya AC yang menyala. Shane, asisten Kapten Philip yang kebetulan ada di ruangan itu, mengambil perbekalan bagi kru yang bersembunyi mendengar percakapan Kapten Philip dan bajak laut. Sebentar lagi mereka akan menuju ke ruangan mesin. Saat itu dia melihat salah satu bajak laut yang nyeker. Kemudian Shane meminta kru untuk menaburkan pecahan beling. Operator mesin yang akan ke ruang generator mencoba mengalihkan perhatian perompak dengan melemparkan sebuah besi. Pecahan beling itu tepat mengenai kaki Bilal sampai luka parah. Mose tidak terpancing dengan hal ini karena tahu itu hanya strategi kru untuk mengacaukan rencananya. Mose meminta untuk memeriksa setiap celah di ruangan mesin. Di saat bersamaan petugas mesin berhasil mematikan listrik di ruangan itu. Mose memerintahkan kapten untuk membawa Bilal ke Flying Bridge. Kini tinggalan Mose seorang diri. Karena tidak mengetahui medan, Mose menjadi bulan-bulanan kru. Pimpinan penjahat ini berhasil ditangkap. Saat Kapten Philip membawa Bilal, perompak lain menanyakan di mana keberadaan Mose. Lalu, tiba-tiba radio berbunyi. Suara Shane terdengar dari radio, mengabarkan Mose telah ditawan. Mereka bernegosiasi untuk membebaskan tawanan masing-masing. Perompak diizinkan untuk membawa $30.000 beserta lifeboat untuk pergi. Singkat waktu, perompak masuk ke dalam lifeboat bersama Kapten Philip yang mengajari cara mengemudikannya. Mose pun dilepaskan saat Kapten Philip masih di dalam lifeboat. Mose yang curang malah memukul Kapten Philip. Kapten Philip pun dibawa kabur oleh mereka sebagai sandera. Di pihak lain, Angkatan Laut bersiap melakukan misi penyelamatan Kapten Philip yang tengah ditawan perompak. Sementara itu, kapal Alabama mengikuti Scotchy yang membawa kaptennya. Hal ini membuat Mose gembira karena mendapat dua mangsa sekaligus. Di dalam Scotchy, Mose mengatakan akan membawa Kapten Philip ke Somalia dan menjamin keselamatannya sampai $10 juta berhasil diterima. Kapten Philip meminta air untuk minum karena kehausan, tapi perompak bernama Naji yang kejam hanya memberinya 1 teguk. Sementara itu, pihak Pentagon juga akan menerjunkan pasukan SEAL untuk menangani kemungkinan terburuknya. Mose mencoba mengontak Huffa, bos para perompak, agar dijemput menggunakan kapal yang layak. Namun sepertinya ketua perompak itu tidak ingin berurusan dengan pihak militer, sehingga Mose and the gang dicampakkan terombang-ambing di lautan. Tiba-tiba sirine kencang beserta lampu yang terang menyorot Scotchy itu. Sekarang posisi mereka berada di dekat kapal induk militer Amerika. Komandan kapal meminta semua diakhiri dengan damai, disertai pembebasan Kapten Philip. Tapi Mose yang serakah tetap meminta tebusan $10 juta. Lalu negosiator berbahasa Somalia berusaha merayu Mose dengan menawarkan makanan dan minuman. Sementara itu, kapal Alabama diperintahkan militer untuk langsung ke Mombasa. Esok harinya, 2 perahu Amerika mendekati lifeboat perompak untuk membawakan perbekalan. Mose menemui mereka dan mengatakan tidak membutuhkan makanan. Lalu Kapten Philip ditunjukkan pada pasukan yang mendekatinya. Kapten Philip pun memberikan clue bahwa dia duduk di kursi nomor 15. Naji yang temperamental menembakkan senapan di dekat Kapten Philip hingga membuat kegaduhan.
Dirasa suasana semakin berbahaya, militer Amerika menambah personil untuk mengepung mereka. Kapten Philip meyakinkan Muse untuk menyerah karena pasukan Amerika akan lebih memilih menenggelamkan skoci itu dibanding mereka lolos sampai ke Somalia. Muse yang merasa sudah kepalang basah bersikeras untuk meneruskan aksinya. Malam harinya Kapten Philip melihat Bilal di belakang kapal. Untuk itu Kapten meminta izin kencing di luar. Saat Bilal lengah, Kapten Philip menceburkannya ke laut. Diikuti Kapten Philip yang mencoba kabur dengan terjun ke laut. Naji langsung mengamuk, menembaki Kapten Philip, namun dilarang oleh Muse, karena jika Kapten tewas, mereka juga akan dibunuh oleh pasukan Amerika. Akhirnya, Kapten Philip tertangkap kembali oleh kelompok Muse. Naji yang sudah naik pita menghajar Kapten Philip. Muse mulai habis kesabaran. Dia menembaki heli milik militer dan mengancam akan membunuh sang kapten. Kemudian negosiator menyebutkan identitas perompak itu yang membuat mereka terheran-heran. Perompak diajak berunding mengenai uang tebusan bersama kepala suku. Untuk itu salah satu perwakilan perompak diminta naik ke kapal induk militer. Naji sudah mengatakan itu hanya jebakan. Namun Muse yang mata duitan mempercayai dan mau ikut dengan pasukan. Sementara skoci itu akan diderek sampai ke perairan yang aman. Pasukan khusus memberikan Kapten Philip baju ganti sambil merencanakan momen yang pas untuk menghabisi para perompak. Lampu sorot dinyalakan hingga membuat sopir skoci silau. Penderekan akan dilakukan. Sniper sudah disiagakan penuh. Kapten Philip yang putus asa menulis surat wasiat ke keluarganya. Hal itu membuat Naji marah dan meminta Kapten Philip agar tidak bergerak. Kapten Philip mulai berani melawan, namun dia dipukul oleh Bilal hingga terjatuh. Situasi sudah menjadi sangat gawat, tapi militer belum mendapatkan momen yang pas untuk mengeksekusi para perompak. Naji yang sudah habis kesabaran benar-benar akan membunuh sang kapten. Kemudian pihak militer mematikan mesin kapal yang membuat posisi perompak oleng. Saat target bidikan sudah sempurna, mereka pun dieksekusi. Para perompak itu langsung tewas di tempat. Execute. Sementara itu, Muse yang terkena jebakan Batman langsung dibekuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapten Philip tengah dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Terlihat sang kapten begitu syok dan trauma dengan kejadian yang menimpanya. Kemudian film pun usai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.